Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita bisa kembali belajar pendidikan agama Kristen. Semester yang kedua, kita akan belajar di bab yang kedua dengan tema dampak modernisasi bagi keluargaku. Tema ini dipelajari dengan tujuan untuk memperkenalkan remaja dengan istilah modernisasi. Dampak modernisasi bagi kehidupan keluarga Kristen dan bagaimana keluarga harus menghayati dan memaknai peran mereka di tengah arus modernisasi yang sedang berlangsung. Hal pertama, kita akan membahas pengertian modernisasi. Dalam KBBI, modernisasi adalah sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. J.W. Scroll menjelaskan modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Kontanengrat menjelaskan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup dengan zaman dan keadaan dunia yang sekarang. Surjono Sukanto menjelaskan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Berdasarkan dari beberapa pengertian yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi pada individu maupun masyarakat secara holistik, sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan waktu. Hal kedua, kita membahas tentang berubahnya berbagai fungsi keluarga. Dampak yang paling mendasar dari modernisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fungsi dalam bidang pendidikan. Contoh, keluarga yang dahulunya bertanggung jawab untuk melatih anak pada usia dini, baik dalam hal fisik, mental, spiritual. Tapi di zaman modern, fungsinya sudah mulai digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Yang kedua, fungsi sosialisasi anak. Contoh, keluarga yang dahulunya bertugas untuk membentuk kepribadian anak serta memperkenalkan sikap tingkah laku, dan di zaman modern ini mulai digeser oleh lembaga-lembaga konseling psikologis yang menawarkan jasa untuk mengetahui bakat dan minat melalui tes psikologi. 3. Fungsi perlindungan. Contohnya, keluarga yang dahulunya memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan dalam segala hal, dan di zaman modern ini sudah mulai tergeser oleh lembaga-lembaga yang menawarkan jasa-jasa asuransi. 4. Fungsi perasaan. Keluarga yang dahulunya memberikan rasa seperti keintiman, perhatian, dan di zaman modern ini perannya sudah mulai digeser oleh baby sister atau yang lainnya. 5. Fungsi agama. Keluarga yang dahulunya mendorong perkembangan seluruh anggota keluarga menjadi insan beragama, di zaman modern ini perannya sudah mulai digeser oleh guru-guru spiritual yang menawarkan jasa yang serupa. 6. Fungsi rekreatif. Contohnya, keluarga yang dahulunya berfungsi untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar bagi keluarganya, dan di zaman modern ini sudah mulai digeser oleh media sosial, game online, dan lain sebagainya. 7. Fungsi ekonomi. Contoh,
Keluarga yang dahulunya berfungsi untuk mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan di zaman modern ini perannya sudah mulai diganti oleh perencanaan keuangan. 8. Fungsi biologi. Contoh, keluarga yang dahulunya bertugas untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan seks untuk mendapatkan keturunan, di zaman modern ini sudah mulai digeser oleh tempat-tempat prostitusi, dokter keluarga, bayi tabung, dan cloning. 9. Fungsi memberikan status sosial. Contoh, keluarga yang dahulunya bertanggung jawab mewariskan kedudukan pada anak-anaknya, di zaman modern ini sudah mulai digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Hal ketiga, kita akan membahas dampak modernisasi bagi kehidupan keluarga. Pada dasarnya, dampak dari modernisasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi keluarga, termasuk keluarga Kristen. Pengaruh positifnya adalah membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Pengaruh negatifnya adalah membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis. Hal keempat, kita akan membahas keluarga Kristen sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Keluarga sebagai tanah liat maksudnya adalah keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka dan dapat menerima perubahan. Hal kelima, kita membahas penjelasan dari Alkitab. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 33. Surat Efesus dialamatkan pada orang-orang Kristen yang hidup di suatu kota metropolis yang penuh dengan peradaban modern. Di tempat ini terdapat kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewi Romawi. Permasalahan dalam kota ini adalah kemunculan berbagai dampak negatif dari peradaban modern. Contohnya, sikap egois, mentuhankan modernisasi, kurangnya penghargaan terhadap orang lain, dan masih banyak penyimpangan lainnya. Di tengah situasi yang dikuasai oleh dampak negatif dari peradaban modern, jalan yang ditawarkan oleh penulis bagi pembacanya adalah dengan meletakkan fondasi kehidupan keluarganya kepada Kristus sebagai kepala keluarga. Jadi, dalam ayat ini memberikan teladan baik kepada kita. Teladan tersebut berbicara mengenai bagaimana keluarga Kristen harus menjalankan kehidupannya di tengah gerusan pengaruh negatif peradaban modern yang merusak fungsi-fungsi penting dari keluarga. Keteladanan tersebut dapat diperoleh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa modernisasi memberi dampak positif dan negatif bagi kehidupan keluarga. Dan sebagai keluarga Kristen, kita harus menjadi tanah liat yang tidak kaku, yang terbuka dengan perubahan. Kita harus menjalani kehidupan yang penuh perubahan dengan mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Puji Tuhan, terima kasih sudah menyimak pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar, tetap berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati.